Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zamzam Rizkyani dari jurusan Biologi kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sitoskeleton. Nah, lalu apa saja sih yang akan saya bahas dalam materi ini? Yang pertama tentunya saya akan menjelaskan apa sih itu sitoskeleton. Lalu setelah mengetahui definisi dari sitoskeleton tersebut, tentunya saya akan menjelaskan apa saja sih filamen penyusun dari sitoskeleton ini dan juga apa saja sih fungsi dan peran sitoskeleton ini. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, tentunya kita harus mengetahui apa sih sitoskeleton itu. Jadi, sitoskeleton merupakan kerangka segala sel yang terdiri dari protein-protein yang berbentuk benang halus, yaitu filamen yang menyusun sitoplasma dalam sel. Jadi, semua jenis sel ini tentunya memiliki sitoskeleton. Lalu, apa saja sih filamen penyusun dari sitoskeleton ini? Filamen penyusunnya terdiri dari 3. Yang pertama, mikrotubulus. Apa sih mikrotubulus itu? Mikrotubulus merupakan serabut penyusun yang paling besar di antara 2 serabut penyusun lainnya yang dapat membentuk organel sitoplasma seperti sentriol, silia, dan flagella. Nah, ciri-ciri dari mikrotubulus ini yang pertama memiliki struktur tubuh yang halus yang memiliki rongga dinding mikrotubulus yang terdiri dari 13 protofilamen paralel yang mengandung protein globular yang disebut sebagai tubulin, dan terdapat alfa tubulin dan beta. Dan juga mikrotubulus ini tersebar dalam sitoplasma dan terkonsentrasi pada sentromer mikrotubulus, juga berpartisipasi dalam mitosis sebagai tempat nukleasi. Nah, lalu bagaimana sih untuk struktur mikrotubulus ini? Jadi untuk lebih jelas dapat dilihat gambar di sini. Jadi, struktur mikrotubulus ini berbentuk batang lurus dan berongga berukuran kecil, melengkung, dan berbentuk silindris dan kaku. Mikrotubulus ini tersusun dari protein tubulin, memiliki struktur yang menarik dan hampir serupa pada semua jenis organisme. Bagian dinding pada mikrotubulus ini merupakan polimer yang tersusun atas subunit globular. Yang kedua, ada mikrofilamen atau filamen aktin. Nah, apa sih mikrofilamen? Jadi mikrofilamen ini merupakan filamen yang sangat tipis dan ditemukan di dalam sitoplasma sel dan berbentuk seperti mikrotubulus. Namun hanya saja mikrofilamen ini lebih lembut yang terbentuk dari komponen utama protein aktin dan protein myosin. Nah, mikrofilamen ini memiliki fungsi untuk kontraksi sel dan memindahkan sel untuk berkontribusi, yang mengubah bentuk sel dan berkontribusi pada proses sitokinesis, pada mitosis, dan untuk transportasi sitoplasma dan berfungsi sebagai penyebaran. Lalu gimana sih struktur dari mikrofilamen ini? Jadi untuk lebih jelas dapat dilihat di gambar ini. Jadi mikrofilamen ini tersusun atas rantai ganda protein yang saling berhubungan dan tipis. Filamen ini memiliki diameter yang lebih kecil dari mikrotubulus, yaitu sekitar 7 nanometer, dan panjangnya dapat bervariasi sesuai dengan jenis sel. Nah, struktur filamen ini tersusun atas bola-bola aktin. Maka dari itu, serabut protein ini disebut juga dengan filamen aktin atau serabut aktin. Nah, lalu yang terakhir atau yang ketiga adanya filamen intermediate. Apa sih filamen intermediate? Jadi filamen ini merupakan sitoskeleton dalam sitoplasma dan nukleus berupa filamen liat yang fleksibel dan dapat diregangkan. Filamen intermediate ini berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan dalam sel. Beberapa tipe filamen intermediate yang masing-masing dibangun oleh satu protein atau lebih. Nah, keratin yang ditemukan dalam sel epitel ini juga dapat membentuk rambut dan kuku. Lalu gimana sih bentuk dari struktur filamen intermediate? Dapat dilihat lebih jelas di gambar ini. Jadi struktur filamen intermediate ini terdiri dari bagian kerangka sel atau sitoskeleton yang memiliki diameter antara 8 hingga 12 nanometer, lebih besar daripada diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil daripada diameter mikrotubula, yang berfungsinya untuk menahan tarikan seperti mikrotubula. Nah, itu tadi mengenai struktur penyusun dari sitoskeleton. Dan setelah kita mengetahui apa saja sih struktur penyusun, nah kita akan mengetahui apa sih fungsi sitoskeleton itu. Jadi, sitoskeleton ini memiliki fungsi utama sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Nah, namun selain itu, sitoskeleton juga berfungsi sebagai pengatur gerakan sitoplasma, berperan dalam proses endositosis dan eksositosis, berperan dalam sekresi dan ekskresi molekul, berperan dalam komunikasi antar sel, dan juga berperan dalam mengatur gerakan substansi dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, jadi saya sudah memaparkan mengenai sitoskeleton.
terdiri dari apa sih sitoskeleton itu, lalu apa saja sih fungsi penyusunnya, itu tadi terdiri dari 3 ya. Lalu dan juga dapat mengetahui apa saja sih peran dan fungsi dari sitoskeleton tersebut sendiri. Nah, semoga materi ini dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.